Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Google Classroom khusus untuk para siswa atau mahasiswa. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh siswa atau mahasiswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan layanan Google Classroom. Oke, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana caranya untuk gabung atau join ke kelas dalam Google Classroom. Nah, untuk gabung ke kelas dalam Google Classroom, kita membutuhkan yang namanya kode kelas. Nah, kode kelas ini nantinya biasanya diberikan oleh guru atau dosennya masing-masing dan kita tinggal lakukan join berdasarkan kode kelas ini. Pertama saya akan contohkan dulu untuk siswa atau mahasiswa yang menggunakan laptop ya. Nah, bagi siswa atau mahasiswa yang menggunakan komputer atau laptop untuk membuka Google Classroom-nya, maka caranya adalah seperti ini. Pertama, buka dulu web browser. Di sini saya gunakan Mozilla Firefox ya. Kemudian buka halamannya classroom.google.com. Seperti ini. Kemudian enter. Kemudian lakukan login menggunakan akun Gmail yang dimiliki oleh setiap siswa atau mahasiswa. Oke, saya akan lakukan login terlebih dahulu. Nah, kita lihat tampilan awalnya adalah seperti ini. Langkah berikutnya untuk melakukan join ke dalam kelas, caranya adalah tinggal klik tombol plus di sini, kemudian klik join kelas. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh guru atau dosennya. Di sini kan tadi, nah ini kode kelasnya ya. Kita copy saja, klik kanan copy, lalu klik kanan paste. Nah, setelah kita masukkan kode kelasnya, langsung kita klik tombol join. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti proses joinnya sudah selesai dan sekarang kita sudah masuk menjadi anggota kelas TIK kelas 10 MIPA 1. Nah, itu untuk siswa atau mahasiswa yang menggunakan komputer atau laptop ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk siswa atau mahasiswa yang menggunakan handphone? Nah, caranya adalah pastikan bahwa pada handphonenya sudah terinstall aplikasi yang namanya Classroom. Nah, yang ini ya. Nah, seandainya ini belum terinstall, seperti biasa caranya adalah tinggal buka aplikasi Play Store. Kemudian di sini ketikkan Google Classroom. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul aplikasi yang namanya Google Class. Karena di handphone saya sudah terinstall aplikasinya, maka tombol di sebelah kanan ini jadi buka ya. Nah, tapi kalau di handphone yang belum terinstall aplikasi Google Classroom, tombol di sebelah kanan ini munculnya adalah tombol install. Jadi tinggal klik tombol install, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Dan kalau sudah selesai, tinggal klik tombol buka. Oke, saya langsung buka. Nah, jika kita membuka aplikasi Google Classroom ini untuk pertama kalinya, biasanya di halaman depan ini akan muncul tampilan untuk login. Jadi silakan tinggal lakukan login terlebih dahulu, sehingga nanti setelah kita lakukan login, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk gabung ke kelas atau join ke kelas, caranya tinggal kita klik tombol plus di sebelah kanan bawah. Lalu kita klik gabung ke kelas. Nah, lalu tinggal kita ketikkan kode kelas yang sudah diberikan oleh guru atau dosennya. Oke, saya ketikkan ya. UPS V53Y. Kalau sudah diketikkan, tinggal klik tombol gabung di sudut kanan atas. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti proses joinnya sudah selesai dan sekarang kita sudah menjadi anggota kelas TIK 10 MIPA 1. Nah, itu untuk cara gabung atau join ke kelas dalam Google Classroom dengan menggunakan handphone. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh siswa atau mahasiswa ketika menerima materi dari guru atau dosennya. Nah, jadi ketika guru atau dosen memberikan materi kepada siswa dalam sebuah kelas, biasanya nanti akan muncul pada tab stream atau kalau yang menggunakan bahasa Indonesia biasanya ini namanya forum ya. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Langkah yang harus dilakukan adalah tinggal diklik saja pemberitahuan tersebut. Nah, kemudian tinggal kita lihat atau baca petunjuknya. Di sini kan petunjuknya pelajari materi berikut ini. Jadi tugas kita adalah tinggal kita buka dan baca atau pelajari materi yang ada di sini. Di sini kita lihat bahwa materinya ada 3 macam ya. Ini adalah materi dalam bentuk video, ini adalah materi dalam bentuk link website atau URL, dan ini adalah materi dalam bentuk file Office atau Microsoft Word ya. Nah, untuk membukanya tinggal kita klik saja pada setiap poin yang muncul. Ini untuk video tinggal kita klik, maka nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita play saja. Kalau sudah, kita back. Nah, kemudian untuk materi yang berupa link URL tinggal kita klik juga. Nah, ini akan muncul bentuk dari tampilan halaman materinya.
Kalau sudah, ini kita bisa close. Kemudian untuk materi yang berupa file dokumen, tinggal kita klik saja pada linknya, nanti akan muncul materinya di sini. Kalau sudah, tinggal kita klik tombol back. Nah, maka nanti akan kembali ke halaman ini. Nah, karena di sini hanya berupa materi, di mana di sini petunjuknya juga hanya disuruh untuk mempelajari materinya. Jadi di sini tidak ada tugas yang harus kita kerjakan. Jadi cukup kita mempelajari saja. Seandainya kita tidak mengerti mengenai bahasan yang dibahas pada materi yang diberikan, tinggal kita tanyakan dengan mengetikkan pertanyaan pada kolom ini. Misalnya, Pak, maaf, mau tanya untuk poin kedua, maksudnya gimana ya? Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal klik tombol pause di sebelah kanan. Nah, jadi nanti tinggal kita tunggu saja balasan dari guru atau dosennya. Nah, itu untuk yang menggunakan komputer atau laptop. Sekarang kita bahas bagi yang menggunakan handphone ya. Nah, di sini kita lihat belum ada pemberitahuan ya. Kita coba reload dulu. Cara melakukan reloadnya adalah tinggal kita drag dari atas ke bawah. Nah, maka nanti ketika ada hal baru yang dikirimkan oleh guru atau dosennya, akan langsung muncul pemberitahuannya di sini. Oke, kita klik pada pemberitahuan yang muncul di sini. Saya klik. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Di sini kan suruhannya juga sama, pelajari materi berikut ini. Untuk membukanya tinggal klik saja pada setiap poin yang muncul. Misalnya untuk file videonya tinggal kita klik saja. Nah, karena di sini tugasnya dalam bentuk video YouTube, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik saja pilihan YouTube. Tunggu sampai videonya diputar ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita klik back. Kemudian untuk materi berupa link ke website, tinggal kita klik saja pada linknya. Tunggu sampai muncul halaman linknya. Kita back lagi. Kemudian untuk materi berupa dokumen, tinggal dibuka saja pada linknya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita back lagi. Nah, sama seperti tadi, jika kita ingin mengajukan pertanyaan terhadap materi yang ada di sini, tinggal kita ketikkan komentar kita di sini, lalu kita ketikkan pertanyaannya. Nah, misalnya pertanyaan kita sama dengan yang diajukan oleh siswa yang pertama tadi. Nah, jadi misalnya kita tanyanya, iya Pak, saya juga belum mengerti yang poin kedua. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk cara membuka materi menggunakan handphone. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana caranya jika guru atau dosen memberikan tugas kepada kita. Nah, untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya tugas yang diberikan oleh dosen atau guru kita, maka caranya adalah kita klik menu utama, kemudian kita klik menu to do, atau kalau yang di bahasa Indonesia ini namanya daftar tugas. Jadi kita klik di sini. Nah, maka nanti kalau munculnya seperti ini, itu berarti ada tugas yang harus kita kerjakan. Di sini akan saya bahas beberapa contoh tugas yang mungkin akan diberikan oleh guru atau dosen kita. Kita coba dulu tugas yang pertama. Untuk cara mengerjakannya tinggal kita klik pada poin tugasnya. Kita coba tugas yang pertama. Nah, kemudian setiap kali kita akan mengerjakan tugas, biasakan untuk selalu membaca tugasnya secara detail. Maksudnya agar kita benar-benar tahu apa yang harus kita kerjakan. Oke, di sini kita lihat dulu bahwa poin maksimalnya dari tugas ini adalah 100 poin. Kemudian tugas ini maksimal dikerjakan paling lambat sampai besok jam 4 sore. Nah, kemudian ini adalah detail perintah dari tugasnya. Simak video berikut ini, kemudian jelaskan dengan bahasa sendiri mengenai tahapan merakit komputer. Jadi tugasnya adalah melihat video ini, kemudian menjelaskan sendiri mengenai tahapan merakit komputer. Nah, jadi untuk mengerjakan tugas ini adalah kita harus melihat dulu videonya. Cara melihat videonya adalah tinggal kita klik pada link videonya, tunggu sampai videonya diputar, putar sampai selesai. Ceritanya kalau sudah selesai, kita klik tombol close. Nah, kemudian karena di sini kita disuruh untuk menjelaskan sendiri mengenai tahapan merakit komputer, maka cara untuk mengerjakannya adalah tinggal kita klik pada kotak di sini, type your answer. Tinggal kita klik di sini, misalnya nomor 1, siapkan alat dan bahan. Kemudian nomor 2, tempatkan mainboard pada tempat yang rata. Kemudian enter. Kemudian nomor 3 misalnya pasang. Pokoknya gitu dan seterusnya. Kita selesaikan semua jawabannya sampai selesai. Dan setelah kita ketikkan semua jawabannya, tinggal kita klik tombol turn in. Oke, saya klik tombol turn in. Ada pertanyaan seperti ini, klik turn in.
Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kita lihat bahwa statusnya sudah turn in, berarti pekerjaan yang kita ketikkan atau yang kita kerjakan ini sudah sampai ke tangan guru atau dosennya. Tinggal kita tunggu nanti dosennya memeriksa kemudian memberikan nilai kepada kita. Nah, kemudian jika dosennya sudah memeriksa pekerjaan kita, kemudian sudah memberikan nilai, maka nanti di sini statusnya jadi graded, kemudian nanti di sini akan muncul nilainya. 90/100 itu artinya kita dapat nilainya 90 dari total nilai maksimumnya 100. Gitu maksudnya ya. Nah, itu adalah contoh cara mengerjakan tugas dengan tipe yang pertama melalui komputer atau laptop. Nah, bagi siswa atau mahasiswa yang menggunakan handphone, kurang lebih caranya adalah seperti ini. Jadi pertama buka dulu aplikasi Google Classroom-nya. Kemudian sama seperti tadi tinggal kita klik pada menu utama di sudut kiri atas, lalu kita klik daftar tugas. Nah, maka nanti akan muncul tugas-tugas yang harus kita kerjakan di sini. Kita coba dulu tugas yang pertama yaitu tugas 1 cara merakit komputer. Cara mengerjakannya tinggal kita buka dulu, kita klik. Nah, sama seperti tadi, biasakan sebelum kita mengerjakan tugas, kita baca dulu detail tugasnya dari awal sampai akhir, agar tidak ada informasi yang terlewat. Nah, jadi ini batas waktu pengerjaannya sampai besok, yaitu jam 16 atau jam 4 sore ya. Kemudian kita lihat di sini poin maksimalnya adalah 100 poin. Kemudian ini adalah suruhannya atau perintahnya. Simak video berikut ini, kemudian jelaskan dengan bahasa sendiri mengenai tahapan merakit komputer. Nah, jadi langkah pertama, simak dulu videonya, kita klik videonya. Nah, kemudian karena ini adalah video YouTube, maka kita bukanya menggunakan aplikasi YouTube. Tunggu sampai videonya diputar, kalau sudah kita klik back. Nah, kemudian untuk jawabannya kita ketikkan di sini. Nah, misalnya nomor 1, siapkan alat dan bahan. Kemudian enter. Nomor 2, rakit semua komponen, misalnya seperti itu. Nah, kalau semua jawabannya sudah kita ketikkan, tinggal kita klik tombol serahkan. Ada pertanyaan seperti ini, kita klik kirim. Nah, kalau sudah ada muncul peringatan atau pemberitahuan jawaban dikirimkan, berarti jawaban kita sudah masuk ke akun Google Classroom-nya guru atau dosen kita. Di sini kita lihat bahwa statusnya sudah diserahkan. Tinggal kita tunggu sampai guru atau dosen kita memeriksa kemudian memberikan nilai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilainya sudah muncul ya. Berarti pekerjaan kita sudah sampai ke guru atau dosen kita dan sudah diberikan nilai. Nilainya adalah 80 dari total maksimum nilainya 100. Nah, itu untuk contoh cara mengerjakan tugas dengan bentuk yang pertama, yaitu dengan jawaban uraian singkat. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan tugas dengan tipe yang kedua. Kita klik lagi main menu, kemudian daftar tugas. Kemudian di sini kita coba tugas yang kedua. Kita klik. Nah, sama seperti tadi, jadi biasakan sebelum kita mengerjakan tugas, selalu baca dulu tugasnya secara detail. Jadi ini adalah tugas kedua, membuat sambungan kabel UTP. Poin maksimalnya adalah 100 poin, kemudian batas pengerjaannya yaitu sampai besok jam 4 sore. Dan ini adalah tugasnya. Jenis sambungan apakah yang dicontohkan dalam video ini? Berarti kalau pertanyaan seperti ini, kita harus lihat dulu videonya, kemudian kita menyimpulkan sambungan yang dipasang dalam video ini adalah sambungan apa, kemudian kita jawab pada pilihan yang sudah disediakan di sini. Kalau tadi kan jawabannya dalam bentuk uraian singkat ya. Nah, kalau sekarang tinggal kita pilih dari pilihan yang sudah disediakan. Nah, seperti biasa untuk melihat videonya tinggal kita klik, kemudian tunggu sampai videonya selesai diputar, kemudian kita back. Nah, kemudian setelah kita menonton seluruh videonya, tinggal kita simpulkan atau kita jawab sambungan apa yang dilakukan dalam video yang kita tonton tadi. Misalnya saya jawab sambungan straight. Nah, setelah kita pilih jawabannya, langsung kita klik tombol turn in. Pertanyaan seperti ini kita klik lagi turn in, tunggu sampai proses pengirimannya selesai. Nah, kita lihat di sini statusnya sudah turn in, itu berarti jawaban kita sudah terkirim ke guru atau dosen kita. Tinggal kita tunggu sampai pekerjaan kita diproses dan diberikan nilainya oleh guru atau dosen kita. Nah, kita lihat di sini kalau statusnya sudah graded, itu artinya tugas kita sudah diperiksa dan sudah diberikan nilai. Dan di sini adalah nilainya. 100/100 artinya kita dapat nilai 100 dari total atau poin maksimalnya 100. Nah, itu untuk cara mengerjakan tugas dengan tipe kedua melalui komputer atau laptop. Sekarang bagaimana cara pengerjaannya melalui handphone ya? Nah, sama seperti tadi kita klik dulu dari menu utama, kemudian daftar tugas. Kemudian kita buka tugas yang kedua ini ya. Jadi kita klik tugas 2.
Nah, kemudian seperti tadi, biasakan untuk selalu membaca tugasnya secara rinci dari awal sampai akhir. Nah, ceritanya kita sudah menonton videonya dan kita sudah tahu jawabannya, misalnya kita pilih ROS. Kemudian kalau sudah kita pilih, klik tombol serahkan. Klik lagi tombol kirim, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, statusnya sudah diserahkan, berarti jawaban kita sudah masuk ke akun Google Classroom-nya guru atau dosen kita. Kita coba reload ya, klik titik-titik 3 sudut kanan atas, lalu segarkan atau refresh. Nah, kalau statusnya sudah berubah jadi seperti ini, berarti pekerjaan kita sudah diperiksa dan diberikan nilainya oleh guru atau dosen kita. Dan nilainya kita dapat 0, 0 dari maksimal 100 poin. Nah, itu untuk cara pengerjaan tugas dengan tipe 2 melalui handphone. Kita coba mengerjakan tugas dengan tipe ketiga. Jadi yang pertama tadi tugas dengan jawaban uraian singkat. Kemudian tipe yang kedua tugas berupa memilih satu jawaban benar. Kemudian tugas yang ketiga kita klik lagi dari menu utama, kemudian daftar tugas. Kemudian kita coba tugas yang ketiga. Nah, ini adalah tugas ketiga tentang IP address dan subnetting, poin maksimalnya 100. Pengerjaannya batasnya sampai besok jam 4 sore. Kemudian ini adalah perintahnya. Bacalah materi berikut ini, kemudian rangkum dan tulis tangan di buku catatan Anda. Setelah itu kirimkan foto hasil catatannya. Nah, berarti kalau tugasnya seperti ini, kita harus baca dulu, kita klik dulu untuk membuka materinya. Lalu kita baca, kemudian kita rangkum dan kita catat pada buku catatan. Kemudian kita foto hasil catatan kita. Kemudian fotonya kita simpan atau kita pindahkan ke komputer. Nah, untuk memindahkan foto atau file dari handphone ke komputer atau laptop, maka teman-teman bisa pelajari pada video tutorial di atas. Nah, ceritanya sekarang kita sudah mengerjakan tugasnya ya. Jadi kita sudah membaca, kemudian merangkum, kemudian mencatatnya dan memfotonya. Dan sekarang tinggal kita kirimkan fotonya. Nah, cara mengirimkan fotonya adalah tinggal kita klik pada tombol ini, Add or Create. Nah, kemudian karena yang akan kita kirim itu adalah foto atau file yang ada di dalam komputer, maka kita klik menu File. Kemudian kita klik Upload. Kemudian Browse. Nah, kemudian tinggal kita cari foto yang akan kita kirimkan. Saya ambil contoh sembarang aja ya. Nah, misalnya ini yang akan kita kirimkan. Jadi cukup kita klik fotonya, lalu kita klik Open. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, nanti akan loading di sini, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, kalau sudah berhenti proses loadingnya, berarti file ini sudah siap untuk dikirimkan. Seandainya file gambar atau fotonya ada lebih dari satu, tinggal klik lagi Add or Create, kemudian File, kemudian Upload, kemudian Browse, kemudian pilih lagi gambarnya. Misalnya saya pilih gambar yang ini. Kemudian Open, tunggu sampai prosesnya selesai. Tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Nah, dan kalau fotonya sudah masuk semua, tinggal kita klik tombol Turn In untuk mengirimkan hasil pekerjaan kita. Klik lagi Turn In, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kita lihat di sini statusnya sudah Turn In, berarti hasil pekerjaan kita sudah masuk ke akun guru atau dosen kita. Nah, kita lihat di sini bahwa statusnya sudah graded, berarti pekerjaan kita sudah diperiksa oleh dosen dan kita lihat nilainya di sini. Jadi kita dapat nilai 85 dari maksimal nilai 100. Nah, itu adalah contoh cara mengerjakan tugas dengan tipe yang ketiga melalui komputer atau laptop. Di mana pada tugas dengan tipe yang ketiga ini tadi kita diminta untuk mengirimkan gambar atau file yang lain melalui tugas tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara pengerjaannya di handphone ya. Nah, seperti tadi kita back dulu, lalu kita lihat dari menu utama, kemudian daftar tugas. Ini daftar tugasnya. Lalu kita buka tugasnya, tadi tugas ketiga ya. Kita buka dulu tugasnya. Nah, sama seperti tadi, jadi biasakan untuk selalu membaca detail tugasnya dari awal sampai akhir agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Kemudian, nah ini untuk materinya kita buka dari sini. Ceritanya kita sudah baca, kemudian kita back lagi. Kemudian kita rangkum, kemudian kita catat, dan kita foto hasil catatan kita. Nah, sekarang ceritanya fotonya sudah siap. Tinggal kita kirimkan ya. Nah, untuk mengirimkan fotonya tinggal kita klik pada tanda panah di bawah di sini ya. Nah, klik di sini. Lalu kita klik tambahkan lampiran. Nah, kemudian karena fotonya tadi sudah kita siapkan, maka di sini kita klik pada menu File. Kemudian kita klik pada menu utama di sudut kiri atas. Misalnya saya ambil dari gambar. Kemudian saya masuk ke kamera. Nah, kemudian misalnya saya pilih gambar ini.
Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kita lihat sudah masuk ya. Nah, itu tadi kalau gambarnya kita siapkan dulu atau fotonya kita siapkan dulu. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi kita langsung klik tambahkan lampiran, kemudian kita langsung klik ambil foto, lalu kita langsung ambil gambarnya. Jadi kita langsung arahkan ke buku catatan kita. Misalnya catatannya di buku catatannya, lalu kita ambil gambarnya, lalu klik checklist, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, udah selesai, tinggal kita klik serahkan. Klik lagi serahkan, tunggu sampai proses pengirimannya beres. Nah, udah beres ya. Di sini statusnya sudah diserahkan. Tinggal kita tunggu sampai pekerjaan kita diperiksa dan dinilai oleh guru atau dosen kita. Nah, coba kita lakukan reload atau refresh. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya sudah muncul. Itu berarti pekerjaan kita sudah diperiksa dan sudah diberikan nilainya oleh guru atau dosen kita. Nah, nilai yang kita dapat adalah 90. Nah, itu untuk contoh cara mengerjakan tugas dengan tipe ketiga melalui handphone. Nah, sekarang misalnya guru atau dosennya memberikan tugas berupa ulangan dengan soal-soal pilihan ganda. Maka caranya sama dengan tadi ya, kita lihat lagi dari main menu, kemudian daftar tugas. Nah, ini adalah ulangannya, tinggal kita klik. Nah, kita baca dulu detailnya ya. Ini adalah ulangan harian 1, poin maksimalnya 100, batas pengerjaannya hari ini sampai nanti jam 4 sore. Kemudian ini adalah perintahnya, kerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian di sini kita lihat ada token ya. Jadi token ini fungsinya kurang lebih sebagai password untuk masuk ke dalam halaman ujiannya. Nah, jadi kita copy dulu, kita blok, kemudian klik kanan, copy. Nah, untuk mengerjakannya atau untuk menjawab soal-soalnya, cukup kita klik pada link yang disediakan di sini. Oke, kita klik ya. Kemudian tunggu sampai halaman ujiannya muncul. Nah, ini adalah halaman ujiannya. Jadi pertama kita harus memasukkan dulu token. Jadi tokennya tadi kan ABC123 ya. Tadi saya sudah copy, jadi bisa di sini klik kanan paste atau bisa ketik manual ABC123. Nah, harap diperhatikan bahwa penulisan token itu harus betul-betul sama dengan yang diberikan oleh guru atau dosen kita. Nah, jadi penulisan huruf kapital dengan huruf kecil itu dianggap berbeda. Kemudian ada spasi dengan tidak ada spasi itu dianggap berbeda. Sehingga sekali lagi penulisan token harus betul-betul sama dengan yang diberikan oleh guru atau dosen kita. Oke, kemudian kita pilih kelasnya 10 MIPA 1 misalnya. Kemudian namanya misalnya Abdul. Kemudian kita klik next. Nah, maka nanti akan muncul halaman dari soalnya. Cara mengerjakannya cukup kita baca soalnya, kemudian kita pilih atau klik pada jawaban yang kita anggap paling tepat atau paling benar. Nah, misalnya yang ini kita pilih prosesor, bukan perangkat jaringan, ini sistem operasi, Windows, input device, mouse, kapasitas hard disk, byte. Nah, kalau semua soal sudah kita jawab atau sudah kita isi, tinggal kita klik tombol submit. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti hasil pekerjaan kita sudah tersimpan dan sudah terkirim. Untuk melihat hasilnya, tinggal kita klik view score. Dan ini adalah poin yang kita peroleh. 100/100 itu artinya kita dapat nilai 100 dari maksimal poinnya 100. Nah, kalau sudah tinggal kita close tabnya. Yang ini juga kita close. Kemudian kita kembali ke halaman yang awal. Nah, itu untuk cara pengerjaan pada komputer atau laptop. Sekarang kita bahas cara penggunaannya pada handphone ya. Jadi kita back dulu. Nah, ini daftar tugasnya sudah muncul. Tinggal kita klik ulangan harian 1. Ini adalah detail perintahnya. Ceritanya kita sudah membaca, ini tokennya ABC123. Kemudian kita buka ulangannya, klik ulangan harian 1, tunggu sampai muncul. Nah, ini sama seperti tadi, tinggal kita isi dengan parameter yang sesuai dengan kita ya, dengan data diri kita. Misalnya Alfi. Nah, kemudian untuk token, misalnya kita salah mengetikkan tokennya ya. Jadi ABC123. Nah, jadi B dan C-nya pakai huruf kecil ya. Kita coba pilih kelas. Nah, di sini sebelum kita memilih kelas, ternyata ada peringatan token salah, ulangi lagi. Nah, itu karena seharusnya kita memasukkan ABC-nya itu huruf kapital semuanya. Coba kita ganti ABC kapital 1, 2, 3. Nah, sekarang peringatan yang tadi sudah hilang. Oke, kita pilih kelasnya 1041. Klik berikutnya. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita pilih atau kita isi jawaban yang menurut kita paling tepat. Oke, saya isi sembarang saja ya.
Oke, kemudian kita klik tombol kirim. Nah, kalau sudah seperti ini berarti jawabannya sudah terkirim, sudah tersimpan, tinggal kita lihat skornya. Dan nilai yang kita peroleh atau skor yang kita peroleh kali ini 40/100. Nilai kita 40 dari nilai maksimalnya 100. Kalau sudah selesai tinggal kita klik tombol back, ini ya, tombol back. Kemudian tombol back lagi. Kalau sudah selesai kita klik lagi back yang atas. Nah, kita lihat di sini daftar tugasnya sudah kosong. Ini berarti semua tugas yang muncul itu sudah kita kerjakan. Nah, nanti ketika guru atau dosen kita memberikan tugas yang baru lagi, maka tugas tersebut akan langsung muncul di sini. Begitu pula pada yang menggunakan komputer atau laptop. Pokoknya kita klik menu utama, lalu klik to do atau daftar tugas. Kalau di sini kosong berarti tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Kalau ada berarti tinggal kita kerjakan. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.